Ya, kita lihat lagi. Sekarang dengan contoh soal ya. Contoh soal mengenai perencanaan pondasi. Jadi kita di sini diminta berapa lebar pondasi, berapa panjang pondasi, dan berapa tebal pondasi. Nah, di contoh soal ini misalkan begini. Saya punya pondasi, ini muka tanah asli, kemudian turun 2 meter, ada alas pondasi ya dengan ukuran B kali L, di mana L-nya itu adalah 1,3 dari B. Nah, ternyata ini kalau kita lihat, kalau permukaan tanah sebelah kiri ini di atas, sedangkan yang ini di bawah, berarti ini permukaan tanah aslinya kan miring dia ya kan? Gitu. Jadi dimiring di tanahnya, tapi pondasinya dibuat horizontal. Oke. Nah, pondasi ini sebelah kiri digali EDF-nya 2 meter, sebelah kanan 1 meter. Ya. Ukurannya akan kita cari. Kemudian sebelah kanan ini mempunyai beban. Mungkin ini kalau ini bagian dalam rumah, ini bagian dalam bagian luar gedung. Nah, ini mungkin tempat parkir ya, kita kasih beban 15 kN per meter persegi. Misalnya begitu. Sehingga ada beban kolong 350 kN, kemudian ada momen yang memutar sumbu Y. Kalau memutar sumbu Y berarti eksentrisitasnya EI kan 30 kN meter. Oke. Nah, contoh soal muka air tanahnya pada kedalaman 1,5 meter di bawah alas pondasi. Ini muka air tanahnya. Oke. Nah, parameter tanah yang diketahui karena kita menggunakan data lab, sudut geser dalamnya 10 derajat. Ya. Kemudian kohesi tanahnya 80 kN per meter persegi. Ya, naik kayak ini kelihatannya lempung ya, tanah kohesif nih. Gamma M 18 kN per meter kubik. Jadi di atas muka air tanah ini gamma M kan? Itu gamanya adalah 18 kN per meter kubik. Sedangkan di bawah muka air tanah kita dapat gamma satnya 20,807 kN meter kubik. Oke. Tadi bebannya sudah dijelaskan 300 kN, momen MY-nya 30 kN meter. Ya. Nah, FK kita ambil 2. Nah, seperti yang tadi, untuk mendapatkan T tentu kita minta tegangan geser beton miring ya. Jadi tegangan beton sobeknya itu ya. Ini nggak tahu mutu betonnya berapa, yang jelas tegangannya 1961,4 kN per meter persegi. Ya. Nah, ukuran kolom 30 cm dan panjangnya 40 cm. Ini ukuran kolom 0,3 dengan 0,4 meter ya. Nah, kita akan coba mencari berapa lebar pondasi yang bisa menahan beban ini dengan parameter tanah yang ada. Berapa panjangnya? Tentu setelah kita dapat B, ya enggak? Tentu L dapat, karena L-nya disyaratkan 1,3 dari B. Oke. Nah, kemudian dengan mutu beton yang ada, berapa tebal pondasi itu sehingga dia tidak tembus. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Atau sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Kita lihat ini penyelesaiannya. Pertama-tama ya mungkin kita lihat rumus ini tadi ya. Rumus ini kita dapatnya di sini ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Jadi tegangan geser beton yang diizinkan diketahui, P-nya diketahui, ukuran kolomnya diketahui. Oke. Kita lihat. P-nya 350 kN. Oke. Kemudian tegangan pons miring dari pondasi itu ini diketahui 1961,4 ya. Oke. Ukuran kolom B 30 cm 0,3.
L-nya 40 cm, 0,4. Oke. Jadi dengan kata lain, hanya T yang tidak diketahui dan akan kita cari. Nah, ini persamaannya. Kemudian kita selesaikan. Caranya gimana? Ini ada angka 2. 350 bisa dibagi dulu, dapat 175. Oke. Kemudian karena angka 2-nya hilang, untuk buka kurung T dikali 0,4. Ya, 0,4 T. Kemudian T dikali dengan 0,3, dapat 0,3 T. Kemudian 2T dikali T, jadi 2T kuadrat. Ini persamaannya. Oke. Yang konstanta dulu, 1961,4 turunkan ke bawah. Yang di bawah ini naikkan ke atas, jadi begini. Oke. Nah, kemudian 175 dibagi dengan 1961,4. Dapatnya 0,08922. Ya kan? Nah, 0,4T dengan 0,3T dijumlah. Karena sama-sama T ya. Dapatnya 0,7. Nah, 2TR kuadrat nggak bisa. Oke. Nah, kita pindahkan semua ke kiri. Maka yang ini jadi negatif. Ya kan? Karena kita seolah kita taruh ke kanan ya. Negatif ini. Sehingga 2T kuadrat plus 0,7T minus 0,08992 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus ABC. T12 min B plus minus B kuadrat akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Nih, kita lihat T1 dulu. T1 ini misalnya. T1 min B. Min 0,7. Ini B. Ya. Plus, kita ambil plus dulu karena untuk T1 dulu. Ya. Plus akar 0,7 kuadrat B kuadrat min 4AC, 4 kali 2, nah 2-nya A ya. Ini konstatasi, karena konstatasinya minus kita masukkan minus. Nah, dibagi dengan 2 kali 2, 2-nya A ya. Ini didapat 0,09929 meter. Oke. Nah, sama halnya dengan yang kedua, dimasukkan minus ya. Yang lainnya sama. Ini akan dapat minus. Minusnya 0,44929 meter. Jadi T1-nya 0,1 meter. T2-nya minus 0,45 meter. Minus kan nggak mungkin. Ya. Dengan demikian yang kita pakai nanti T-nya adalah 0,1 meter atau 10 cm. Nah itu. Nah kemudian balik tadi ya. Kan kita mesti cari Q ultimate untuk mendapatkan QA. Ya enggak? Beban ada, QA ada, kita samakan ya. Nah, nanti kita lihat rumus umumnya. Q ultimate-nya kita lihat. Kita lihat cari Q ultimate-nya gimana nih. Ya. Nah, untuk cari Q ultimate, tadi ukuran pondasinya B kali 1, L sama dengan 1,3 B. Ya. Dari data tanah, kita tentukan dulu geser umum. Kenapa? Karena C-nya lebih besar dari 50, yaitu 80 kN per meter persegi. Ya. Lebih besar dari 50. Nah, dengan demikian, rumus NQ-nya ini. Ya kan? Kita masukkan aja. Sudut geser dalam diketahui tadi berapa? 10 ya. 10 nih. Ketahui 10. Ini kita masukkan sehingga kita dapat NQ-nya 2,471. Nah, NQ didapat dimasuk rumus NC. 2,471 dikurang 1 dikali tangan 10. Kotangan 10 dapatnya 8,342. Ini enggak ada satuan karena dia koefisien ya. Koefisien terzaki nih, koefisien daya dukung. Terzaki. N gamma juga sama dimasukkan aja dapatnya 1,224. Nah, persegi panjang rumusnya adalah ini Q ultimate 1 plus 0,3 kali B per L kali C kali NC ditambah dengan Q NQ 0,5 1 minus 0,2 kali B per L N gamma gamma B dan N gamma. Nah, di sini kondisi muka air tanah kan nggak tahu ya.
Jadi B-nya kan belum dapat. Kalau kita lihat di sini kan gini. Kondisi muka air tanahnya tahu di bawah alas, ya enggak? Di bawah alas fondasi sedalam 1,5. Tapi B-nya kan enggak ada ukurannya. Apakah ini dia masuk masuk kasus atau kondisi 5 atau kondisi berapa? Itu kan kita lihat di sini. Kita lihat dulu sini. Daya dukung, pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung ini, ya kan? Ini jauh sekali nih kita ya. Ini kan ya. Efek muka air tanah terhadap daya dukung tanah. Kita nggak tahu nih. Masuk kondisi 4 berarti B-nya lebih besar dari muka air tanah kan? Ya. B-nya lebih besar nih. Atau masuk kondisi 5, muka air tanahnya udah jauh di bawah B, ya nggak? Kalau kondisi 3 nggak mungkin. Ya kan? Karena kan diketahui itu bahwa di bawah alas fondasi muka air tanahnya ini soalnya, ya kan? Jadi kondisi 3 nggak mungkin, ya kan? Diketahui muka air tanahnya di sini bukan di sini. Ini soal latihan ya nanti ya. Di sini berarti kondisi antara 3, 4 dan 5 kan? Di bawah alas fondasi. Oke, maka dari itu kita asumsi dulu. Asumsi kondisi muka air tanahnya diasumsikan kondisi 5. Ya, kita anggap muka tanahnya sudah di bawah dari B ya. Nah, dengan demikian Q-nya seperti rumus yang kemarin gamma M kali dF. Nah, karena beda tingginya, maka yang ke kiri 18 kali 2. Oke, 18 kali 2. Ini 2 meter. Karena muka tanahnya di sini kan tanah kering, maka gamma M 18. 18 kali 2. Yang sebelah kiri 18 kali 1, tapi ada beban 15, maka ditambahkan sebelah kanan ya. Oke, mana dia tadi? Nih, sebelah kiri 18 kali 2 dapat 36, sebelah kanannya 18 kali 1 plus 35. 15. 15 ini kan beban beratanya. Nah, Anda perhatikan, ini ambil yang kiri atau yang kanan nih? Nah, tentu ambil yang kiri, ambil yang kanan. Kenapa? Kan lebih kecil. Kemungkinan longsornya akan lebih akan ke kanan ini, ke bawah kan. Ya. Tegangannya lebih kecil, jadi kemungkinan longsor akan sini, kanan. Diambil Q kanan adalah 33 kN per meter persegi. Gamma B adalah gamma dikali B. Ya, gammanya karena dia kita asumsikan dia kondisi 5, maka gamma kali B. Gammanya 18 dikali B. Masukkan ke rumus umum. Ini rumus umumnya. 1 plus 0,3 dikali B bagi 1,3 B. Oke. C 80. NQ, CNC. NC-nya segini. 33 Q. NQ-nya segini. 2,471. N gammanya ini. Nah, cuma ya ini B per L kan? B per L. B-nya, L-nya adalah 1,3 B. Masukin aja. Kan diketahui nih. L-nya 1,3 D. Masukin. Ini N gamma 1,224. Sehingga kalau kita selesaikan ini persamaan ini, mendapat Q ultimate itu adalah 902,909 ditambah dengan 32123 dikali B dalam B ya. Dalam B kalau ini dia dalam B kilonewton per meter persegi. Ini Q ultimate. Q aksennya Q-nya Q yang yang diizinkan Q ultimate dibagi FK. Benar ya? Ini rumusnya. Ya. QA itu adalah Q ultimate dibagi dengan FK. Oke. Lanjut. Ya. Sampai di situ sehingga kita dapat Q ultimate-nya ini dibagi QFK diselesaikan, ini dibagi 2 semua, didapat QA-nya itu 451,455 ditambah dengan 4,661 B. Ya. 9,32123 ini dibagi 2 dapatnya ini.
jelas nih ya, jadi singkat aja, hilang nama duanya. Nah, kan kita tadi ada rumus umum, ya kan? Rumus umum, karena ini udah ada eksentrisitas, ada momennya ya, ada momennya. Kita lihat tadi, ya, fondasi dangkal ini, fondasi dangkal, ini, ya, rumus ini ada momen kan, yang untuk arah X, arah Y, harus dicek dulu. Kenapa? Karena rumus yang di atas tadi bisa dipakai apabila EX-nya lebih kecil dari 1/6 L. Tadi kita punya yang diketahui momen MY, berarti memutar sumbu Y, gesernya di X. Maka yang harus kita cek EX-nya apakah lebih kecil sama dengan 1/6 L. Nah, L-nya sendiri kan nggak ada. Jadi gimana? Ya, diasumsikan dulu. Ya, kita lihat penjelasannya ini. Diasumsikan bahwa EX itu lebih kecil dari 1/6 L. Oke, berarti kita ambil rumus yang ini ya, kita pakai rumus itu. Nah, ini di contoh soal, tapi kalau di ujian jangan pakai rumus yang ini. Pakainya rumus yang ini pakai rumusnya. Ya, pakai rumus yang ini yang di ujian, karena program komputernya saya buat yang ini. Ya, biar biar sama. Jadi Anda berhak dapat 100 karena rumusnya juga yang digunakan sama. Ya, kalau enggak pernah, karena ada di belakang komanya kan lewat toleransi nanti. Kalau enggak rapi-rapi gitu ya. Oke, jadi itu. Kita gunakan rumus yang mana tadi? Ini ya. Contoh soal tadi. Oke. Kita asumsikan pakai rumus yang berlaku ya. Eksentrisitasnya masih lebih kecil dari 1/6 L untuk arah X-nya, untuk eksentras X ya. Masukkan P-nya ada 350. A-nya juga ada, yaitu B dikali dengan L. L-nya 1,3 B dikali dengan B, jadi 1,3 B kuadrat. Nah, ini plus minus untuk maksimum minimum. Ini kan MX-nya diketahui 30. Oke. Nah, X tadi adalah setengah dari L. Ya kan? Di rumus tadi X adalah setengah dari L karena EX kan. Kemudian di bawahnya, Anda perhatikan lagi, sekarang dibagi inersia EY, ya. Anda perhatikan L-nya yang pangkat 3. Benar ya? Kalau kita lihat ini dangkal, ini kan IY, ya, sisi yang tegak lurus sumbu Y itu yang di pangkat 3 inersia. Sedangkan sisi yang sejajarnya tidak di pangkat 3, yaitu B kan, karena kita minta yang ada kan EX, memutar umumnya MY, memutar sumbu Y, bergeser di X. Oke. Jadi jelas ya. Lanjut, kita lihat di sini coba. Untuk soal nih. Masukkan semua, dapatnya angkanya ini. Kita selesaikan 350 dibagi dengan 1,3 B kuadrat plus minus 19,5 kali B dibagi dengan 0,183 B pangkat 4. Ini 2, ini 4. Ya kan? Diselesaikan lagi masih ini bisa dibagi ya. Ini bisa jadi pangkat 3 di sini ya. Kemudian 1,3-nya dinaikkan. Kita ambil maksimum dulu, katakanlah plus. Maksimum plus. Jadi B-nya pangkat 2 ya. B pangkat 2 1,3-nya dikali ke atas ini ya. 19,5 dikali dengan 1,3. Dapatnya ini ya. 350 dibagi dengan 1,3, dapatnya ini, ya kan? B-nya kuadrat. Oke, plus. Nah, yang ini 19,5 dibagi dengan
0,183 dapatnya segini. Pangkat 3 karena ini habis 1 ya. Nah, dengan demikian ini maksimumnya, sedangkan minimum sama angkanya cuman bedanya minus di sini. Oke. Sampai di situ ya. Jelas ini ada maksimum, ada minimum. Nah, kita selesaikan aja nih. Ini tegangan kontak. Tegangan kontak sama dengan daya dukung tanah. Ya. Tegangan kontaknya ini. Yang maksimum yang kita pakai, yang plus kan. Jadi kita pakai yang atas ya. Mana dia? Yang plus nih. Ini tegangan kontaknya nih. Yang ini kan. Nah, tegangan kontaknya. Terus daya dukung yang diizinkan ini. Yang kita dapat tadi kan. Ini. Daya dukung yang kita izinkan. QA-nya tadi ini. Nah, benar kan? Ini QA-nya yang kita dapat. Maka ini. Ya. Sorry, yang ini ya. Turunkan ke sini. Ini adalah daya dukung yang diizinkan. Sedangkan ini agak tegangan kontaknya. Yang ini yang maksimum yang kita pakai. Nah, persamaan ini kita selesaikan. Ya. B pangkat 3. Disamakan dulu ini. Disamakan dulu yang ke sebelah kanan ini. Jadikan B pangkat 3. B-nya naik kan. B-nya naik. Ini tetap ya. Nah, dengan demikian dapat ini pangkat 3. Oke. Nah, pangkat 3 ini bisa ke sana kan? Gitu kan? B pangkat 3 kali 451 4,455 B pangkat 3 ini kali ke sini. Terus 4,661 B-nya pangkat 4. Oke. Akan sama dengan yang di atas. Selesai kan? Nah, ini dimasukkan sehingga dapat pangkat 4. Ya, 4,661 B pangkat 4, 451,455 B pangkat 3 dikurang, ini kan ke kiri negatif, ini negatif sama dengan 0. Nah, ini dicoba-coba. Nah, dengan dicoba-coba kita mendapatkan nilai apa? 0,91925 meter. Nah, ini kalau dijadikan meter ya sekitar 1 meter ya. Nah, anggaplah kita ambil dengan mengambil B 1 meter, maka asumsi kondisi 5 adalah benar. Benar nggak? Coba kita lihat. B-nya 1 meter, ya. B-nya 1 meter, muka air tanah 1,5. Jadi muka air tanahnya udah di bawah dari nilai yang di kondisi 5. Jadi benar ya. Ya enggak? Benar. Asumsi yang benar. Nah, kalau salah gimana? Ya, Anda harus hitung ulang ya dengan kondisi yang didapat, gitu ya. Nah, itu untuk muka air tanah. Nah, kemudian dengan mengambil B 1 meter, maka EX-nya itu adalah 1/6 dari L. Oke? Ya. EX-nya kan momen MY dibagi dengan P. Bebannya dapatnya 0,066. Ini akan lebih kecil dari 1,3. Kenapa 1,3? Ya 1,3 kali 1 gitu. Ini sama dengan 0,217. Benar lagi. Ya. Jadi kesimpulannya kita tidak ngitung ulang karena asumsi kita benar dua-duanya. Bila tidak benar baru dihitung. Salah satu tidak benar harus dihitung. Ya. Hitung kembali. Jadi ukuran pondasinya B 1 meter, L-nya 1,3 meter dan tebal pondasinya adalah 10 cm. Itu contoh soalnya. Nah, soal latihan sekalian aja nih, silakan Anda coba-coba atau Anda hitung. Sama dengan contoh soal, hanya muka air tanahnya pada kedalaman penanaman pondasi, pada alas pondasi. Jadi lagi-lagi di kondisi yang soal yang pertama ini musim kemarau kali ya. Jadi dia bawah muka air tanah, di bawah alas pondasi, tetapi musim hujan dia di alas pondasi. Nah, silakan dihitung kembali dengan mengikuti contoh soal yang ada.